Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan Nalayan Ran, Xiaoyan lalu tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Tanya dari Xiaoyan. Nalayan Ran lalu berkata, "Aku baik-baik saja. Terima kasih atas pertolonganmu," ucap dari Nalayan Ran. Ketiga pria itu lalu berkata, "Sepertinya kamu ingin menjadi pahlawan gadis ini ya," ucap dari ketiga pria berpakaian kuning itu. Xiaoyan lalu mendekati Nalayan Ran dan berkata, "Afinitas kegelapan Doki yang langka ya. Tapi kalian meluncurkan serangan itu secara diam-diam. Kalian benar-benar pengecut," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu meraih tangan Nalayan Ran. Gumpalan api hijau giok muncul di ujung jarinya. Energi berwarna hitam yang melilit di sekitar tubuh Nalayan Ran meleleh dengan cepat. Pria dengan pakaian kuning di cabang pohon menyempitkan matanya saat dia melihat Xiaoyan di bawah. Nalayan Ran segera berteriak, "Awas di belakangmu," ucap dari Nalayan Ran. Pedang Xuan muncul di tangannya. Pedang itu lalu diayunkan. Hiya, buap, tring, buar. Pedang Xuan dengan keras menabrak 3 tombak panjang. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dengan cepat Xiaoyan muncul di depan mereka. Tinju angin dihantamkan ke baju besi di tubuh mereka. Hiya, buar. Tubuh mereka terpental jauh ke belakang, menabrak beberapa pohon besar. Seteguk darah lalu dimuntahkan dari mulut mereka. Suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar di atas cabang pohon. Seseorang dengan bekas luka perlahan berdiri. Dia lalu berkata, "Tidak buruk, tidak buruk. Kamu Xiaoyan bukan? Bolehkah aku bertanya, apakah orang yang memiliki konflik dengan Papilion Angin Petir adalah dirimu?" Tanya dari pria itu. Nalayan Ran segera berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, hati-hati, dia sangat kuat," ucap dari Nalayan Ran. Xiaoyan lalu bertanya kepada Nalayan Ran, "Kenapa mereka menyerangmu?" Tanya dari Xiaoyan. "Ada labirin di luar gunung mata surga. Jika seseorang memasukinya, kemungkinan besar dia akan terjebak di dalamnya. Rubah putih di pundakku ini kebal terhadap labirin. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika mengikutinya. Mereka menyerangku karena mereka ingin merebut rubah putih ini," ucap dari Nalayan Ran. Pria dengan luka di wajahnya lalu berkata, "Aku tidak tertarik dengan rubah putihmu, tetapi ketiga orang ini membutuhkannya. Aku menyukai metode rahasia faksi dan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, aku membutuhkan rubah putih psikis untuk mereka," ucap dari pria itu. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Kami tidak akan menyerahkannya. Silakan pergi," ucap dari Xiaoyan. "Aku, Wang Cheng, bukanlah seseorang yang mudah untuk menyerah," ucap dari pria itu. Mendengar itu Nalayan Ran lalu berkata, "Wang Cheng? Wang Cheng dari Papilion Musim Semi Kuning?" Tanya dari Nalayan Ran. Xiaoyan lalu bergumam, "Papilion Musim Semi Kuning?" ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Nalayan Ran lalu berkata, "Xiaoyan, kita serahkan saja rubah ini kepadanya. Dia sangat kuat, kemungkinan dia sudah menjadi puncak Dohuan," ucap dari Nalayan Ran. Xiaoyan lalu berkata, "Bagaimana kita akan melewati labirin tanpa rubah itu? Kamu tenang saja, serahkan dia kepadaku," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata kepada Wang Cheng, "Lupakan saja tentang rubah putih. Tapi jika kamu menginginkannya, ayo kita lihat apakah kamu mampu untuk mengambilnya," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera meraih pedang Xuan di sampingnya. Melihat itu Wang Cheng tersenyum dan berkata, "Belum lama ini aku telah bertemu dengan Tang Yin dari Papilion 10.000 pedang. Dan aku pernah bertarung dengannya. Dia bilang akan ada yang lebih menyenangkan untuk diajak bermain. Aku rasa dia sedang membicarakanmu. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu menyenangkan untuk diajak bermain atau tidak," ucap dari Wang Cheng. Tubuh Wang Cheng tiba-tiba menghilang dan dalam sekejap mata muncul di depan Xiaoyan.
Tinjunya ditutupi dengan energi hitam yang membawa angin saat menghantam ke arah Xiaoyan. Hiap, buar! Wang Cheng lalu berkata, tangan mengkikis mayat, ucap dari Wang Cheng. Tinjunya dengan cepat menyebar dan menyerap ke tubuh Xiaoyan. Api hijau giok melonjak dari tubuh Xiaoyan. Tinjunya diarahkan ke tangan Wang Cheng. Hiap, buar! Api panas menyebar. Tangan Wang Cheng mengeluarkan asap putih tebal. Wang Cheng lalu berkata, api surgawi! Xiaoyan lalu mengembalikan pedang cuan ke cincin penyimpanannya. Wang Cheng tersenyum. Dia segera mundur dan memasuki kabut tebal. Wang Cheng lalu berkata, tidak heran Tang Yin membicarakan tentangmu. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Masalah hari ini akan berakhir sampai di sini. Aku akan menunggumu di panggung gunung surga. Kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk tiba di sana atau tidak, ucap dari Wang Cheng. Wang Cheng pun menghilang. Tatapan Xiaoyan beralih ke Huang Tian dan dua lainnya. Xiaoyan lalu berkata, kenapa kalian masih ada di sini? Tanya dari Xiaoyan. Huang Tian dan dua lainnya segera melarikan diri saat melihat kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan lalu berbalik dan menatap Nalayan Ran. Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu juga berencana untuk pergi ke kolam darah gunung surga? Tanya dari Xiaoyan. Nalayan Ran lalu berkata, iya, meskipun aku tahu akan sangat sulit bagiku untuk mendapatkan salah satu dari 10 tempat dengan kekuatanku yang sekarang. Tapi aku harus mencobanya, ucap dari Nalayan Ran. Kenapa kamu datang sendirian? Tanya dari Xiaoyan. Guru sedang melakukan retreat. Oleh karena itu aku pergi sendirian. Bagaimana kabar kalian? Tanya dari Xiaoyan. Kalian? Mungkin maksudmu keadaan guruku bukan? Tanya dari Nalayan Ran. Hehehe, apakah dia baik-baik saja? Tanya dari Xiaoyan. Guru baik-baik saja, ucap Nalayan Ran. Apakah dia juga di wilayah utara daratan tengah sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Nalayan Ran lalu terdiam sejenak sebelum dia kembali berkata, guru bilang untuk tidak memberitahu siapapun dia ada di mana sekarang, terutama kamu, ucap Nalayan Ran. Xiaoyan tertawa pahit mendengar itu. Dia lalu kembali berkata, baiklah kalau begitu, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku, asal dia baik-baik saja. Di dalam amat sih. Aku juga sedang menuju ke kolam darah gunung surga. Jika kamu mau, kita berangkat bersama, ucap dari Xiaoyan. Bukankah aku hanya akan menjadi beban bagimu? Tanya dari Nalayan Ran. Aku tidak terbiasa dengan pegunungan mata surga ini. Kamu pasti tahu sesuatu tentang wilayah ini. Aku tidak akan khawatir jika kamu ada bersamaku, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Nalayan Ran lalu berkata, baiklah kalau begitu, ucap dari Nalayan Ran. Mereka pun melalui perjalanan bersama. Setelah beberapa saat kemudian, di perjalanan Nalayan Ran lalu berkata, gunung mata surga sudah dekat. Kemungkinan kita akan mencapai kaki gunung mata surga sebentar lagi. Ada labirin alam di sana. Untungnya kita memiliki rubah putih psikis, jadi tidak perlu khawatir sekarang, ucap dari Nalayan Ran. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk. Nalayan Ran kembali berkata, memasuki gunung mata surga akan sangat berbahaya. Karena seluruh pegunungan mata surga dikendalikan oleh suku binatang ajaib yang kuat, ucap dari Nalayan Ran. Mendengar itu Xiaoyan terkejut dan berkata, suku binatang ajaib? Seperti apa kekuatan mereka? Tanya dari Xiaoyan. Suku binatang ajaib ini disebut suku tikus menelan emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah binatang ajaib peringkat kedua hingga 3, tetapi jumlah mereka sangat banyak. Pemimpin suku dari suku ini telah mencapai peringkat ke-7. Kekuatannya sebanding dengan bintang 6 elit dozong, ucap dari Nalayan Ran. Wow, dengan suku binatang ajaib yang menempati gunung mata surga, bagaimana orang bisa menikmati kolam darah gunung surga ini? Tanya dari Xiaoyan. Mereka memang ingin menguasai semuanya, tetapi faksi manusia tidak setuju. Saat itu pertempuran besar meletus di pegunungan mata surga karena masalah kolam darah itu. Pada akhirnya suku tikus menelan emas lah yang kalah. Karena faksi-faksi ini takut suku tikus menelan emas akan menyerang generasi muda mereka, mereka akhirnya membuat kesepakatan. Suku tikus menelan emas akan menempati 2 dari 10 tempat kolam darah gunung surga. Menurut perjanjian, suku tikus menelan emas dapat menempatkan pos pemeriksaan di gunung mata surga dan menghadang mereka yang naik ke atas. Mereka bisa berbuat sesuka mereka selama tidak mengancam nyawa orang-orang itu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menyinggung anggota suku tikus menelan emas, ucap dari Nalayan Ran. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk.
Tanpa disadari, kabut di sekitar mereka menjadi lebih redup saat kemudian sederet pohon yang menjulang tinggi muncul di depan mata mereka. Di depan deretan pohon ini ada lebih dari 10 sosok manusia. 10 orang itu berbalik dan melirik Xiaoyan. Tatapan mereka beralih kepada rubah putih kecil di pelukan Nalayanran. Melihat itu mereka lalu berkata, "Rubah putih psikis." Xiaoyan segera berteriak, "Siapapun yang mendekat akan mati," ucap dari Xiaoyan. Salah satu sosok itu lalu berkata, "Semuanya, mari kita serang bersama-sama. Begitu kita merebut rubah itu, kita akan dapat memiliki bagian dari kolam darah surga," ucap dari salah satu sosok tersebut. Hiat buar! Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Terlihat sosok manusia yang pertama menyerbu ke arah Xiaoyan telah terpental jauh menabrak pohon saat ini. Xiaoyan kembali berteriak, "Kalian ini, aku tidak akan menahan diri sekarang," ucap dari Xiaoyan. Salah satu sosok kembali berkata, "Jika dia izinkan memasuki labirin, semua orang harus menunggu 3 tahun lagi sebelum seseorang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi," ucap dari sosok itu. Tatapan Xiaoyan beralih kepada sosok yang berbicara itu. Xiaoyan dengan cepat muncul di depan sosok itu. Sosok itu segera berteriak, "Apalagi yang kalian tunggu? Cepat serang dia!" Suaranya tiba-tiba berhenti, tubuhnya menegak. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Terlihat sebuah tangan yang dipenuhi dengan api hijau giok menembus tubuhnya. Api di tangan Xiaoyan melonjak dan langsung membakar mayat orang itu menjadi abu. Setelah itu Xiaoyan lalu kembali bergerak untuk meraih Nalayanran dan menyerbu ke pintu masuk. Saat Xiaoyan dekat dengan pintu pohon mulai bergetar. Lebih dari selusin pilar kayu muncul menutupi pintu pohon. Xiaoyan melambaikan tangannya. Api hijau giok melesat menghancurkan pilar kayu itu. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya kembali. Pedang Suan pun muncul di tangannya. Banyak pilar energi yang berisi angin kencang menghantam ke arah Xiaoyan dan Nalayanran. Xiaoyan mengayunkan pedangnya. Bayangan pedang Suan perlahan terbentuk. Bebek 2000. Bayangan pedang Suan perlahan menghilang. Xiaoyan lalu berkata kepada Nalayanran, "Kamu masuk duluan," ucap dari Xiaoyan kepada Nalayanran. Nalayanran mendengar itu dia lalu mengangguk dan berkata, "Aku akan menunggumu di pintu masuk labirin," ucap dari Nalayanran. Doki hijau giok melonjak dari tubuh Xiaoyan saat dituangkan kepada pedang Suannya. Ekspresi semua orang berubah. Beberapa dari mereka diam-diam lalu melarikan diri. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Sudah terlambat untuk pergi," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berteriak, "Tsunami pemecah api!" Buar! Cahaya pedang berukuran 100 kaki muncul menghantam mereka. Setelah melepaskan serangan cahaya pedang Suan terbesarnya, Xiaoyan kembali menyimpan pedang Suan ke cincin penyimpanannya. Baru saja Xiaoyan akan berbalik, tiba-tiba terdengar suara. "Anak kecil, kamu benar-benar sangat kejam. Mau kemana kamu setelah memporak-porandakan tempat ini?" Xiaoyan lalu menoreh ke arah suara tersebut. Terlihat seorang laki-laki berjubah abu-abu berdiri di cabang pohon. Xiaoyan lalu berkata, "Tuan tua ini seharusnya adalah sesepuh dari suku tikus menelan emas, bukan?" tanya dari Xiaoyan. Pria tua berjubah abu-abu itu melompat turun dan dia lalu berkata, "Penglihatanmu memang cukup bagus," ucap dari pria tua berjubah abu-abu itu. "Namaku Xiaoyan, maaf aku ceroboh telah merusak tempat ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan botol giok dan mengarahkannya kepada pria tua itu. Xiaoyan kembali berkata, "Ini adalah beberapa pil mending. Meskipun aku tahu bahwa hal-hal ini mungkin tidak ada artinya di mata Pak tua ini, pil ini dapat memulihkan doki seseorang," ucap dari Xiaoyan. Pil mending adalah pil obat tingkat 5. Memiliki efek pemulihan doki dengan cepat. Pria tua itu lalu berkata, "Tidak apa-apa, aku akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil, kamu tidak perlu khawatir. Aku juga akan membantumu menyelesaikan beberapa hal yang merepotkan untukmu," ucap dari pria tua itu. Xiaoyan lalu mengangguk. Dia lalu menangkupkan tangannya ke pria tua itu lalu berkata, "Kalau begitu terima kasih banyak Pak tua," ucap dari Xiaoyan. "Namaku adalah Jingu. Jangan panggil aku Pak tua. Anak kecil, kamu adalah seseorang alkemis bukan?" tanya dari Jingu. Xiaoyan perlahan menganggukkan kepalanya. Jingu kembali berkata, "Seorang alkemis adalah sesuatu yang langka. Ngomong-ngomong, kamu harus segera masuk.
Rubah putih psikis gadis itu tidak memiliki masalah melewati labirin ini, bukan? Tetapi masih ada cukup banyak halangan untuk mencapai kolam darah gunung surga. Aku akan memberitahu yang lainnya untuk merawatmu secara khusus, ucap dari Jingu. Xiaoyan lalu menangkupkan tangannya kembali ke arah Jingu. Setelah itu dia lalu berbalik dan memasuki pintu pohon. Baru saja Xiaoyan melangkah ke pintu pohon, ruangan di sekitarnya tertutup kabut tebal yang tidak dapat dihamburkan. Xiaoyan lalu berkata, apakah ini yang disebut labirin? Benar-benar merepotkan jika seperti ini, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara nelayan Ran. Xiaoyan, ini aku. Tiba-tiba terdengar suara nelayan Ran. Tatapan Xiaoyan mengikuti arah di mana suara itu berasal, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Nelayan Ran kembali berkata, labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang meskipun kita berdekatan, ucap dari nelayan Ran. Lalu nelayan Ran menarik Xiaoyan. Mereka pun berjalan menyusuri labirin yang diselimuti kabut tebal ini. Penelusuran berlangsung selama hampir setengah jam. Xiaoyan merasakan bahwa kabut di sekitarnya jauh lebih tipis. Nelayan Ran lalu berkata, kita akan segera keluar dari labirin ini, ucap dari nelayan Ran. Puncak gunung yang tampak sangat megah mulai muncul di depan Xiaoyan dan nelayan Ran. Tikus-tikus raksasa yang ditutupi kabut emas bolak-balik dari kedua sisi jalan pegunungan. Melihat itu nelayan Ran lalu berkata, sepertinya mereka tikus menelan emas. Ayo, titik tengahnya adalah pegunungan gunung surga. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan yang telah ditempatkan oleh suku tikus menelan emas. Setelah kita melewati pos itu, kita bisa mencapai kolam darah gunung surga, ucap dari nelayan Ran. Mereka pun bergegas ke tengah gunung. Bagian tengah gunung mata surga adalah platform yang sangat luas. Ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di tempat yang jauh dari tangga batu. Ada sosok wanita yang sangat menarik perhatian di tengah-tengah kerumunan manusia ini. Wanita itu adalah Nona Feng dari pavilion angin petir. Tiba-tiba terdengar suara gong. Wong, wong, wong. Nona Feng lalu berkata, waktunya telah habis. Pemeriksaan akan segera dimulai, ucap dari Nona Feng. Suara angin menderu. Dua sosok melesat dari tangga batu. Dua sosok itu adalah Xiaoyan dan nelayan Ran. Xiaoyan lalu berkata, maaf, aku sedikit terlambat. Semoga aku tidak mengganggu pos pemeriksaan ini, ucap dari Xiaoyan. Nona Feng mendengar itu dia lalu berkata, ya karena kamu sudah datang silakan masuk, ucap dari Nona Feng. Tatapan Xiaoyan bergeser pada dua sosok lainnya. Dia telah bertemu dua orang ini di dalam pegunungan sebelumnya. Mereka adalah Tang Yin dari pavilion 10.000 pedang dan Wang Cheng dari pavilion musim semi kuning. Kini tatapan Xiaoyan beralih kepada gadis berpakaian hijau. Melihat itu Xiaoyan mengamati gadis itu. Nelayan Ran lalu berkata, hati-hati dengan gadis itu. Dia tidak sederhana yang kamu lihat, ucap dari nelayan Ran. Xiaoyan lalu berkata, memangnya kenapa? Tanya dari Xiaoyan. Dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di pavilion bintang jatuh, ucap dari nelayan Ran. Pavilion bintang jatuh? Muking Luan? Tanya dari Xiaoyan. Ya, jumlah murid di dalam pavilion bintang jatuh mungkin paling sedikit di antara 4 pavilion. Tetapi mereka semua memiliki kemampuan yang luar biasa. Muking Luan adalah yang teratas di antara mereka, ucap dari nelayan Ran. Tiba-tiba terdengar suara. Aku adalah pemimpin suku dari suku tikus menelan emas, Jin Xin. Kalian harus menyadari bahwa hanya dengan melewati pos pemeriksaan yang telah kami tetapkan, kalian dapat memperoleh 8 tempat yang tersisa, ucap dari Jin Xin. Jin Xin melambaikan lengannya. Terlihat tangga batu yang menuju ke puncak gunung di belakangnya tiba-tiba bergerak. Segera tikus menelan emas berwarna emas muncul. Jisi kembali berkata, pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung di tengah gelombang sonik dari tikus-tikus ini, seseorang akan dianggap telah berhasil melewatinya, ucap dari Jisi. Ekspresi banyak orang yang hadir berubah ketika mendengar ini. Cukup banyak percakapan pribadi pecah di platform batu sekarang. Nelayan Ran di samping Xiaoyan lalu berkata, suku tikus menelan emas memiliki keahlian dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dipancarkan bersama-sama, kemungkinan besar bahkan seseorang ahli dohuang akan kesulitan menahannya, ucap dari nelayan Ran. Jisi kembali berkata, aku akan memberi kalian semua waktu persiapan 5 menit. Setelah itu,
pembentukan gelombang suara akan diaktifkan. Berhasil atau tidaknya tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Tentunya sesuai kesepakatan, akan ada 8 orang yang dipilih. Jika kurang dari 8 orang yang lulus, tempat yang tersisa akan ditentukan dengan pengundian, ucap dari JC. Setelah mengatakan itu, JC perlahan menutup matanya. Xiaoyan lalu berkata kepada Nalayan Ran, nanti yang perlu kamu lakukan adalah menggunakan doki untuk menutup telingamu dan mengikutiku saja, ucap dari Xiaoyan. Nalayan Ran lalu berkata, gelombang sonik tikus menelan emas bisa menembus doki yang menghalanginya. Begitu memasuki pikiran seseorang, gelombang itu akan menyebabkan orang itu merasakan ilusi, ucap dari Nalayan Ran. Xiaoyan lalu bertanya, bagaimana kita bisa melewatinya? Tanya dari Xiaoyan. Menggunakan teknik do gelombang sonik, ucap dari Nalayan Ran. Xiaoyan bergumam, teknik do gelombang sonik ya, ucap Xiaoyan dalam hatinya. The Lion Tiger Gold Starting Roar secara kebetulan adalah teknik tingkat tinggi. Terlebih Xiaoyan telah mengkonsumsi pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang, di wilayah sudut hitam saat itu. Dari situ dia menyerap seutas raungan naga. Ini menyebabkan kekuatan teknik do gelombang soniknya menjadi lebih kuat. Suara Jinsi kembali terdengar. Waktunya habis. Terobosan pos pemeriksaan akan segera dimulai, ucap dari JC. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil melewati pos terakhir ini dan memasuki kolam darahnya, kolam darah surga ya? Nantikan keseruannya di konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue tidak lupa untuk berterima kasih atas kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu buat kalian. Bagi yang suka silahkan like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Assalamualaikum dan dadah.